Sudah punya suami namun ternyata dirinya berpacaran dengan suami orang. Bahkan tak hanya itu, meminjamkan sejumlah uang hingga tak dibayarkan membuat dirinya kesal. Bahkan saat dirinya ditinggalkan, memilih menghabisi lelaki selingkuhannya. Kejadian kisah nyata ini terjadi di kota Jambi. Seorang wanita bernama Pini Poniandri, biasa dipanggil Pipin, berusia 26 tahun. Berkenalan dengan Tigor Nainggolan berusia 29 tahun, mengaku sebagai pegawai koperasi. Saat itu keduanya berkenalan di depan rumah Pipin. Tigor sendiri sedang menawarkan pinjaman kepada para warga mengingat dirinya kerja di koperasi simpan pinjam. Antara Tigor dengan Pipin pun bertukaran nomor telepon. Keduanya komunikasi tiap hari dan keduanya akhirnya merasa cocok satu sama lain hingga ada hubungan. Padahal Pipin sendiri sudah punya suami dan Tigor pun sudah punya istri. Keduanya akhirnya menjalani hubungan gelap di belakang pasangan masing-masing. Tak ada merasa ketakutan satu sama lain, bahkan keduanya kerap melakukan hubungan suami istri di belakang pasangan masing-masing. Saat tak ada sang suami karena suami kerja, mengaku pada sang istri bekerja, namun ternyata di sela-sela bekerja dirinya bersama wanita lain, yaitu Pipin. Sering mengobrol di depan rumah Pipin, bahkan saat siang hari para tetangga pun tak ada yang curiga. Menurut para tetangga mungkin ini masalah hutang pihutang. Para tetangga di sana menyangka kalau Pipin punya hutang pada Tigor dan Tigor tiap hari menagih kepada Pipin. Hubungan Pipin dengan Tigor sendiri pun makin jauh, bahkan mereka kerap melakukan hubungan suami istri. Tak hanya itu, pasca mereka makin dekat, Tigor pun berani meminjam uang kepada Pipin dengan alasan dirinya saat itu butuh dana suntikan. Pipin sendiri yang memang tak punya uang namun ingin berkorban demi sang pacar Tigor, dirinya pun rela menggadaikan motornya senilai 9 juta dan uang tersebut diberikan kepada Tigor. Bahkan saat itu Pipin pun mengajukan syarat agar Tigor tak meninggalkan dirinya. Tigor bahkan memberikan janji manis juga kepada Pipin, dirinya akan segera menceraikan sang istri dan akan menikahi Pipin. Pipin juga harus meninggalkan sang suami. Keduanya dimabuk cinta, apalagi Pipin yang rela berkorban. Bahkan dirinya memberikan pinjaman hutang 9 juta kepada Tigor selingkuhannya di belakang sang suami. Namun ternyata meskipun ditutupi, hubungan mereka akhirnya ketahuan oleh Ade, suami dari Pipi. Di bulan Desember 2019, Ade ngamuk saat dirinya melihat chattingan sang istri dengan Tigor pegawai koperasi. Keduanya cekcok, bahkan saat itu hubungan rumah tangga hampir di ujung tanduk. Tigor selingkuhan dari Pipin yang tahu kalau ketahuan akhirnya menghindar dari Pipin, dan saat itu juga Tigor susah dihubungi oleh Pipin, menjauh dari Pipin. Ade, suami Pipin, juga kesal, bahkan dirinya tak mau lagi sekamar dengan sang istri Pipin. Pipin pun masih komunikasi dengan Tigor demi hutang 9 juta yang belum terbayar. Namun belakangan terakhir mereka bertemu saat Pipin menagih, Tigor pun makin marah dan ngamuk kepada Pipin. Puncaknya Pipin sadar kalau dirinya ternyata diblokir oleh Tigor. Sakit hati karena rumah tangga hancur, uang 9 juta melayang, bahkan kini selingkuhan pergi. Pipin pun minta maaf pada sang suami. Berjanji tak akan mengulanginya lagi. Pipin bahkan mengajak sang suami untuk menghabisi Tigor selingkuhan Pipin. Ada yang memang di awal tak suka kepada Tigor karena dirinya berani berselingkuh dengan sang istri, akhirnya setuju. Di bulan Agustus 2020, keduanya pun mengawasi Tigor hingga akhirnya mencari waktu dan tempat yang aman untuk mempersiapkan semuanya. Di bulan Mei 2021, saat itu Tigor keluar rumah mau ke kantor dengan motornya. Namun saat Tigor melintas di jalan yang sepi, tak lama motor Ade dan Pipin mendekati menghampiri Tigor. Tak menunggu lama, Pipin pun langsung mengarahkan senjata tajam yang dibawa dari rumah kepada Tigor namun dilawan. Hingga akhirnya Ade, suami dari Pipin, pun turun tangan dan menikam Tigor beberapa kali hingga akhirnya Tigor terjatuh. Mendapat tikaman yang banyak, Tigor pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya kehabisan cairan merah dan langsung ditinggalkan oleh Pipin dan Ade begitu saja. Dari situ memang dikenal sepi, namun tak lama mendengar teriakan dari Tigor sebelum Tigor menghabiskan napas dan para warga pun berdatangan. Saat itu para warga langsung menemukan Tigor yang memang sudah susah bernapas dan akhirnya di depan para warga Tigor pun mengembuskan napas terakhirnya. Para warga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini dan menemukan beberapa barang bukti. Istri Tigor mendapat berita ini pun histeris, mendapat kabar dari sang suami yang tadi baik-baik saja, namun beberapa jam kemudian mendapatkan berita sang suami sudah tak bernyawa. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Meski tak mudah karena minim saksi, namun ada beberapa warga yang menyebutkan melihat sepeda motor Mio mencurigakan dengan 2 penumpang. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki motor dengan ciri-ciri yang disebutkan warga. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya mengamankan motor tersebut.
Namun ternyata menurut pemilik motor, dirinya baru saja menjamkan kepada sepasang suami istri, Pipin dan Ade. Saat dilakukan pencarian ke rumah Pipin, ternyata Pipin dan Ade pun sudah kabur, hingga akhirnya pihak kepolisian mencari keberadaan mereka. Ternyata pasangan ini pun bersembunyi di hutan. Pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada pasangan ini. Tepatnya di tanggal 2 Juni 2021, pihak kepolisian berhasil mengamankan pasangan suami istri yang menghabisi Tigor. Keduanya diamankan dan mengakui perbuatannya, motifnya karena kesal kepada Tigor. Ade sendiri kesal kepada Tigor karena ternyata Tigor berselingkuh dengan sang istri. Sementara Pipin sendiri sakit hati kepada Tigor karena dirinya meminjam uang 9 juta dan meninggalkan Pipin begitu saja. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya mereka pun divonis hukuman seumur hidup. Sementara keluarga dari Tigor tak menyangka kalau Tigor ada hubungan dengan wanita lain dan ternyata pelaku yang menghabisinya adalah wanita lain tersebut dengan suaminya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.